Hai, kita ketemu lagi. Hai Kak Ezet, hai Upik. Hai. Kita ketemu lagi. Ini hujan-hujan banget ya. Hujan-hujan banget ya kita ketemu ya. Hujan bener. Asli hujan bener. Nah enaknya nih kalau hujan-hujan gini kita cari temanya yang rada melo nih. Oke. Nah, kali ini kita mau ngangkat temanya namanya memaafkan. Gitu ya. Seperti yang kita ketahui kan sebenarnya kata maaf tuh gampang ya kita luncurkan gitu. Maksudnya kita minta maaf ataupun kita memaafkan. Kata maaf tuh gampang banget diluncurkan. Tapi kan sebetulnya kita itu udah memaafkan artinya kita udah melupakan kesalahan dia. Ataupun kita minta maaf terus kita tulus gitu ya. Nah itu kan yang harus dilihat lagi gitu ya. Karena kecenderungan di kita atau kecenderungan yang ada di klien-klien gue juga itu adalah kita tuh biasanya memaafkan ya. Saya udah memaafkan dia gitu ya. Tapi saya tidak melupakan perbuatannya gitu. Sehingga kalau bisa dibilang ya dia nggak move forward gitu. Dia nggak maju ke depan. Dia di titik itu aja gitu. Jadi dia masih tetap kesel misalnya gitu ya. Gue inget banget tuh waktu itu tuh dia pergi dari rumah juga misalnya gitu atau apa ya. Jadi tetap masih kekesalannya masih ada. Padahal dia udah bilang memaafkan. Iya benar. Nah sementara si kaum Adam Adam nih kaum Adam dan Hawa nih ceritanya si kaum Adam ini kadang-kadang kan cuek aja. Ya lu kan bilang udah memaafkan, jangan diungkit-ungkit dong gitu. Tuh, iya. gue mau bahas itu sih kira-kiranya gimana? Ya gue udah maafin sih. Kalau lu Sebenarnya ngomong maaf tuh kan gitu. Ya udah maaf deh gitu. Terus tapi di dalam hatinya, tapi gue bohong. Gitu Iya, kan, bisa juga jadi. kan maksudnya. Bisa jadi, Tapi bohong iya. loh. Maksudnya bukan bohong ya, maksudnya ya untuk saat ini sih rasanya gue maafin deh. Rasanya gue bisa maafin. Tapi besok-besok nggak tahu deh kalau mood gue lagi jelek, sebenarnya perlakuan lu ke gue tuh nggak membuat gue happy sama sekali. Itu kan bisa juga kan? Iya, Cuma pada saat itu supaya nggak ribut gitu. Ya udah sorry gitu loh. Ngomongnya kan gitu tuh. Sorry gitu. Padahal awas lu tapi gitu tidak ya. meaningful. Tidak meaningful. Padahal awas lu ntar gitu ya. Iya, atau yang tipe maaf yang itu tadi yang Rika bilang yang gue belum lupa, tapi sebenarnya bukan lupanya yang menjadi masalah menurut gue. Tapi emosinya tuh belum lepas. Masih ada. Jadi oke, Iya, gue bisa negatif maafin. itu tuh nggak pernah hilang karena Belum sebenarnya hilang, dia nggak- berarti belum dimaafkan sebenarnya. Bisa. Masih curigaan gitu kayak kemarin A gitu. Oke, gue maafin hari ini. Tapi sebenarnya in the back of my mind gitu, gue akan watch out next time. Gitu kan? Ya, nah kalau dikaitkan sama kita mau ngomongin soal happiness gitu ya. Selama ini kan kita Iya. judulnya juga kita bicara tentang Mencari, happiness ya. gitu kan. Nah jadi apakah gitu ya? Apakah kalau kita bisa memaafkan tapi masih nggak melupakan gitu ya? Nggak melupakan tuh mungkin bukan ingatannya. Tadi benar ada emosi yang masih ada gitu ya. Pada Apakah saat ingat kejadian itu lagi. apakah gitu. itu bisa bikin kita bahagia gitu? Pertanyaannya gimana Kak Ezet? Sebenarnya itu kan kayak orang baper. Kalau gini hari orang bilangnya baper. Iya, Jadi bener, maksudnya baper dia udah banget, ha. baper gitu maksudnya. Gue sering tuh baper gini-gini hari, gue gak tahu juga kenapa ya. Kenapa sekarang gue jadi sering baper? Mungkin karena gue gak happy. Maksudnya gini, jadi gue tuh adalah orang yang paling on time, kalau bisa before time. Dulu itu bisa emak gue aja gue marahin kalau gue masih diajakin ngobrol, kalau gue mau belajar gitu tuh gue sampai akhirnya terlalu kaku, terlalu rigid. Jadi kadang-kadang kalau ada orang yang datang telat gitu ya udah nggak apa-apa, namanya juga ini. Tapi besokannya kayak gitu lagi, itu tuh gue baper banget. Akhirnya gue gini, ya udah deh, atau nggak gini nggak usah aja deh. Gue bisa gitu malah jadinya. Udah kesel duluan ya? Udah mendingan Iya. janjian sama gini. Gue udah soalnya gue pernah tuh gue telat-telatin gitu. Pokoknya gue sesantai mungkin supaya gue datang tuh mood gue seneng karena gue mau seneng-seneng. Iya. Gue udah telat-telatin ternyata gue masih paling pagi juga gitu kan. Rasanya gede gitu kan yang ini apa sih gitu. Jadi besok-besoknya lagi janjian gitu atau apa? Nggak usah deh. Nggak usah aja kali ya maksudnya atau enggak gimana ya gue tuh sibuk gue gini. Jadi pokoknya sampai dia datang dulu kira-kira udah baru lah gue akan nongol. Supaya jadi gue yang gini, sorry ya gue telat gitu. Tapi gue nyantai. Oke. Bukan kayak balas dendam gitu sih ya. Iya, Bukan jadi kita jadi expect nothing gitu ya, tapi expect gue nothing. expect nothing, Heeh. ya. Tapi gue jadi yang oke. Akhirnya gue gak nunggu dan gue jadi gak baper. Gue malah happy karena pas gue telat juga orang itu kayak nyantai aja gitu kan. Ibaratnya kan gue buat dia biasa. Mendingan gitu daripada gue yang nunggu gue gak happy.
orang yang gue marah-marahin nggak happy juga. Nggak berdampak juga sama dia. Nggak berdampak. Karena Gitu. bentar berikutnya dia juga ada yang telat nggak apa-apa. Nah, itu apa, dia. makanya Iya. gue jadi yang oh ya udah. Kalau gue sih gitu karena orang bilang lu dendaman nih. Gue kali bukan dendam ya, tapi emang gue bawaannya jadi karena suka baper gitu kalau ada orang yang Nggak peduli gitu ya sama ketepatan waktu ya. itu gitu. Dan gue mikir bahwa apapun kan kita bicara kalau kita lagi kumpul lah gitu kita kan bicara mood ya. Kalau kita mau ketemu tuh kan bicara moodnya tuh Benar. supaya kita bisa. Masa kita kumpul dalam suasana duka ya kan, nggak Kecuali pengen. emang lagi ada masalah, Iya, ada kebutuhan, iya, kita benar. datang. Tapi kalau kita emang ngumpul sesuatu yang bikin kita fun, kita mau melepaskan Melakukan stres tuh sesuatu, tiba-tiba iya. awalnya aja udah bikin nggak fun, nggak bikin happy. Besok-besok kan gue nggak ngapain ketemu lagi ya. Betul. Nggak ada insentifnya. Nggak ada insentif ya gue datang malah gue setiap kali pulang gue moodnya rusak. Tapi kalau kayak gitu mungkin kondisinya adalah di mana kita tuh nggak punya kendali terhadap situasi itu kan. Kayak orangnya banyak, yang satu telat atau 3 orang telat kita nggak bisa punya kendali. Tapi kalau dalam hubungan interpersonal gitu, sebenarnya seberapa besar sih kendali kita terhadap proses memaafkan ini? Nah iya kalau personal Kita tuh ya. pengen merasa bahwa gue punya power untuk bisa bener-bener move on gitu dari itu. Ukur, maksud gue ini harus ada ukurannya. You have to measure gitu loh. Saat ini emosi gue sama dia kalau 1 sampai 10, misalnya gue ada di 8. Gitu ya, ini belum memaafkan nih. Kalau udah minta maaf dia gitu ya kan harusnya supposed to be di bawah 5 5 ya, mungkin 3 atau 2 lah, deket-deket sama 0 ya harusnya ya kan. Iya kan. Iya. Tapi kan kenyataannya pas kamu ukur gitu ya. Coba tunggu, pas lo nginget peristiwa lu pasti kesel juga gitu. Nah, itu kan Berarti masih berarti kan tinggi. Nah, berarti kan itu sebenarnya iya maafnya sorry itu saya hanya di mulut aja ya lo maafin. Terutama kalau dia minta maaf depan publik gitu kan. Kan juga nggak mungkin ya kita untuk nggak. Iya, itu agak semi pencitraan. Nah, juga. iya kan, Jadi ya, karena, gitu. Ya masa orang yang maafin lu nggak maafin sih. Iya, for iya, the sake of iya. Ya apa, udahlah dalam lingkungan kebersamaan tertentu. dan ini kan konteks Supaya sosial. moodnya, maksudnya istilah kalau kita ngomong kemarin masalah energinya, jadi moodnya Betul. kelompok nggak Iya, menyebarkan betul. energi negatif Iya, kan, walaupun kita sendiri juga udah negatif sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau yang tadi bicara soal orang yang apa nggak bisa disiplin gitu ya kadang-kadang situasional juga sih Kak. Kalau yang sehari-hari nih ya dalam kehidupan sehari-hari nih dia tepat gitu ya. Tapi kalau lagi jalan bareng deh jauh gitu, astagfirullah kita semua udah di lobi Oh iya, nunggu. itu Ada yang kayak gitu ada, ya. ada, Tapi di itu. kehidupan sehari enggak. Itu Maksudnya, kayaknya karena dia lepas dari rutinitas, jadi dia bablas abis gitu dengan mau-maunya dia. Itu ada, aku juga pernah dengar tuh yang kayak gitu yang asli nggak peduli sama orang lain gitu. Pokoknya Betul, mau-maunya betul, aja betul. gitu. Nah, asli orang mau happy-happy, mau jalan-jalan, akhirnya gini, ini kok satu orang ini kok bikin ganjelan ya, besok-besok mau diajak aja. iya. Atau gini, apa rombongan gitu ya. Iya. Semua orang udah ngumpul, dia ngilang kemana. Jadi everybody harus nunggu kan gitu ya. Kadang-kadang kan kita kalau Iya. rombongan gitu tuh ada yang Iya. ada yang bandel gitu ya selalu ada. istilahnya. Padahal Tanda niatnya kutip. Selalu pergi ada itu di pasti buat rombongan itu. seneng-seneng kan. Iya iya. Di rombongan suka ada aja kan ya, yang suka Selalu ngilang ada gitu aja ya. yang aduh ini gue Yang sebenarnya kita harusnya udah pindah ke titik kedua gitu, ke tempat kedua gitu. Tapi karena nunggu orang ini, jadi kita delay. Udah keburu siang gitu, terus ya udah nggak nyaman lagi gue kan. pernah gitu, karena orang yang datang yang telat gue jadi kena excess baggage. Nah, itu Padahal kan. kalau ada dia, I do not have to pay excess baggage. Kesel banget gue. Maksudnya dia yang punya pengaruh untuk kalau Enggak, tidak bayar jadi- atau? Enggak, kita udah janjian di bandara jam sekian. Heeh, Terus dia terlambat. heeh. Terus tanpa kayak dari mana, maksudnya di mana dan kapan dia akan sampai itu tidak pernah ada pastinya. Oh gitu. Jadi gue nggak bisa nungguin setengah jam, nggak bisa. Akhirnya gue putuskan saya bayar aja excess baggage-nya, nggak usah nungguin dia gitu. Iya. Nah, tapi lo berarti marah sama dia? Iya kesel sih, nggak Kesel. sampai marah banget, kesel aja bahwa Terus datang nggak minta maaf ya? Makin kesel lagi datang nggak minta maaf. nggak minta maaf. Dia merasa bahwa ini sih a work trip dan dia punya ininya sendiri kayak fine. Jadi gue malas apa namanya. Berurusan Dealing sama orang kayak gitu gitu Iya, ya. jadi soalnya- kayak berantem sama yang hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau dalam konteks bekerja, asal gue tahu aja bahwa dia tuh begitu orangnya. Jadi Buat catet nanti solusinya di gue aja. besok iya. Solusinya di gue aja. Nanti kalau next Ya next udah nggak usah, time ya. nggak usah, atau nggak usah dipikirin gitu ya. Lo Nggak usah, aja pokoknya, lo dengan diri lo aja nggak usah sama dia gitu Iya, ya. jadi kayak oke, lo mau berangkat
ini misalnya kan ada kan kayak gitu Mbak, misalnya kita berangkat jam 7, boleh nggak gue jam 9 aja, toh kita baru kerjanya sore gitu misalnya. Ya boleh sih pada dasarnya. Jadi ya asal jadinya gue yang mengambil solusi terhadap case itu. Nah berarti kan yang lo butuhin clarity ya sebenarnya, bukan kata maaf dari dia. Seandainya lo tahu dia akan terlambat kan lo nggak bakalan nunggu gitu kan. Iya, dan yang lo nggak suka kan situasi nggak jelas itu. Yang gue kesel itu udah tahu hari ini kita mau pulang, udah tahu flightnya jam berapa, dia masih memutuskan ke sebuah tempat yang kira-kira perjalanannya lebih dari 1,5 jam. Yang mungkin akan macet dan telat. Jadi menurut gue itu dianya yang kurang bijak aja. Orang kayak gitu lo maafin nggak? Orang yang kayak gitu? Enggak. Dia nggak minta maaf ya gak gue maafin. Jadi catatan aja di gue bahwa orang itu begitu. Ada rapotnya ya, ada rapotnya ya, ada rapotnya. Gini. Ngapain daripada gue nanti malah baper terus-terusan? Iya. Udah done. Iya, kalau kan unhappy itu kan sebenarnya udah menunjukkan bahwa kita lebih baik kita yang istilahnya ya kita yang lebih waras gitu ya. Maksudnya kita yang mendingan nggak usah masuk ke dalam sesuatu yang bikin kita nggak happy gitu. Jadi kalau misalnya gitu ada dua kelompok gitu. Kalau yang sama satu kelompok itu begitu terus, daripada kita paksain untuk ada di situ terus, kita nggak happy, ya udah kita mendingan daripada kita ngerubah si kelompok itu menjadi ikut maunya gue, ya mendingan gue yang nggak usah ada di kelompok itu, gue ikut kelompok lain yang lebih membuat gue fun kan gitu sebenarnya kan jadi kita yang milih ya balik lagi bahagia itu kan pilihan. Kalau memang dengan cara ini kita malah effortnya terlalu tinggi, terus kita berusaha untuk membahagiakan terus kita nggak bahagia, orang lain juga jadi kesel sama kita yang terlalu lu perfect banget sih lu gini gitu, yang kita aja yang mundur kan gitu. Betul ya, jadi apa istilahnya itu yang ada kan yang if cannot change the situation, change your attitude. Artinya kayak kita berubah, yang kita bisa rubah tuh cuma diri kita doang ya kali ya gitu ya. Tapi maksud gue situasi itu gitu ya, situasi itu sebenarnya situasi tidak memaafkan itu ya sebenarnya itu cukup menjadi beban hidup ya kalau dari pengalaman klien-klien gue ya. Secara psikologis yang urusannya sama orang tua gitu misalnya, gue nangis bombay, Bo. Maksudnya gimana? Ya kalau sama emak gue gitu, kalau ada ribut-ribut gitu, gue nggak dimaafin, masih digaspol tiap hari. Aduh, iya jelas. Langsung. Nah, gue pernah ngalamin tuh. Marahnya gue yang nggak salah. Gue pernah ngalamin tuh ada kebetulan waktu itu kenal gitu ya, ada kenalan gitu ya. Nah, dia itu sebenarnya kalau dilihat mukanya cantik ya, tapi nggak tahu kenapa kok tua gitu ya, rasanya tuh jadi nggak enak dilihat. Orang cantik kan harusnya enak dilihatnya, kok nggak enak yang dilihat. Nah pas ngobrol tuh dia cerita, jadi dia itu nggak bisa maafin dirinya sendiri ya, karena ibunya tuh udah 20 tahun yang lalu meninggal. Dan dia tuh waktu ibunya meninggal tuh dalam situasi dia lagi berantem gitu ya, kayak tadi kata Kak EZ gitu. Wah, itu berat tuh. Wah, itu berat banget. Udah teman gue juga gitu. Iya, dia ngerasa kayak anak bandel. Udah 20 tahun kejadiannya tuh dia bisa cerita ke gue kayak kemarin. Ceritanya kayak baru kejadian kemarin dan orangnya masih ada gitu. Nah, itu tuh benar-benar bikin ya dia jadi nggak bisa, ya dia nggak punya anak, nggak tahu itu related atau enggak ya kan. Itu kan jadi kayak kesiapan dia jadi seorang ibu ya, karena dia belum dimaafin ibunya gitu ya. Nah kayak gitu-gitu jadi emang belum move on banget. Move on banget. Jadi nangisnya tuh masih yang kayak baru kemarin emaknya meninggal gitu loh. Padahal udah pas aku nanya baru meninggalnya, enggak udah 20 tahun yang lalu. Gitu. Nah, itu ngobatin gitu. Iya, nah, kayak gitu tuh. Nah, itu jadi akhirnya dia harus ikutan diterapi nih, ada terapinya gitu. Terapinya memaafkan. Memaafkan itu sebenarnya kayak bagian dari hipnoterapi. Jadi dia itu dihadirkan nanti gitu ya. Si emaknya yang udah nggak ada itu, si emak itu dihadirkan dalam bentuk ya terserah yang ada di kepalanya dia, bayangannya dia gitu. Jadi kayak divisualisasikan, kemudian dia minta maaf. Kemudian divisualisasikan emaknya maafin dia gitu. Nah terus gimana tuh, dia bisa lepas nggak dari situ? Nah jadi biasanya gitu. Jadi kayak hipnoterapi lah, ada hitungan maju gitu kan. Terus baru dia masuk ke ruang damai namanya biasanya. Nah di ruang damai itu ntar udah ada tuh si emaknya itu. Terus dia mau ngomong apa, diberi kesempatan untuk menyampaikan isi hatinya gitu ya apa. Terus nanti si emaknya membalas dengan apa. Itu bisa di-create sih ya. Orangnya akhirnya dia bisa, itu kan berarti dia orang yang susah untuk melihat sebuah kebahagiaan, bisa dibilang gitu ya. Apapun yang dia temui dalam hidupnya, dia relate sama kejadian dia sama emaknya. Iya. Orangnya jadinya ya misalnya kayak kamu tadi loh, kamu bilang kalau gue nangis bombay, mak gue nggak maafin gitu ya. Nah
ini perkaranya si emaknya udah nggak ada di titik dimana dia sebenarnya lagi bersih tegang sama si emaknya ini, sehingga membuat dia nggak bisa move on. Nah tapi habis di terapi itu dia kayak apa ya, mukanya tuh berubah gitu, yang tadinya penuh kerutan gitu, kayak lebih better. Dan gue ngeliatnya, oh ya kayak gini harusnya lo seumur gini. Maksudnya umur 30-an cantik harusnya begini, nggak kayak orang umur 50-an gitu loh. Iya. Nah Maksudnya ini dia kayaknya udah runyam bisa gitu. happy dengan dirinya sendiri. iya ya, bisa benar, memaafkan, bisa maafin. Nah merasa. jadi makanya memaafkan ini emang apa ya, kalau bisa dibilang delicate gitu ya. Memang memaafkan ini urusannya adalah selalu di pilihan itu, kita mau maafin atau kita nggak mau maafin, kan sebenarnya selalu ada pilihan itu kan gitu. Kita maafin atau ngelupain aja. Masalahnya gini, Gantung kalau ngelupain ya. Nah, itu tadi. Sebenarnya ngelupain itu gantung ya. you forgive but Belum not tentu, forget iya. gitu loh. Belum Karena tentu Kalau kayak kasus tadi sih- itu. kalau case yang tadi itu yang ininya Rika, sebenarnya yang lebih berat tuh nggak dimaafkannya atau perasaan bersalahnya dia aja. Perasaan bersalahnya dia, orang yang tidak dimaafkan orang yang tidak dimaafkan itu kan memang problemnya di pada dirinya belum nggak lega jadinya gitu loh. Jadi kayak tadi EZ maafin dong mam, kalau maminya masih nggak, mami yang mau maafin gitu. Nah Ya itu ngomong aja gawat. enggak, gaspol. Kayaknya yang paling gawat tuh gue denger ya di sekolah, ada sekolah swasta, gue nggak mau nyebutin, itu anaknya nyontek gitu ya. Ya udahlah, anak nyontek kan sekolahan dia ya bukan biasa ya, itu perbuatan tidak baik gitu. Tapi gurunya tuh sampai ngeluarin kata-kata, ibu nggak akan pernah maafin kamu. Coba bayangin, itu kan Iya. buat si anak itu jadi Dalam. kayak momok. Oh iya, itu gitu. ada dalam hidup gue. Anaknya sampai harus sama gue gitu loh, harus ke psikolog gitu untuk nyelesain penyesalannya itu gitu loh. Ya gitu, jadi maksudnya jadi efeknya tuh dalam gitu loh. Kalau makanya para pengajar tuh emang harusnya dicari karakteristik yang benar-benar sabar gitu ya. Soalnya kalau udah ngomong gitu, nah tapi si ibu itu sebenarnya pas ditemuin udah nggak usah, udah maafin gitu. Tapi kan dia sempat mengucapkan Iya. kata-kata Dan saya itu tidak orang bisa akan. terima Dan sebagai itu suatu- jelek ke anaknya. Ya dan ngomongnya gitu sampai kan. mati, ibu nggak bakal maafin kamu gitu sampai mati. Iya, anak gua baru juga kelas, ada gitu. anak baru SMP, enggak, anak baru SMP ya kan biasa lagi Pokoknya kalau nakal-nakalnya. nggak cium tangan sama gue nggak maafin. Nah tuh, Bahaya kan? tapi lagi pandemi mendingan nggak dimaafin apa mendingan? Ini orang-orang ya adalah pokoknya yang gue begini. Ini susah banget ya hidupnya ya gitu maksudku gitu. Gue juga bukan orang yang gampang-gampang maafin. Maksudnya gue gampang minta maaf dan gampang memaafkan. Tapi memang kalau udah soal luka batin itu nggak gampang. Maksudku ya kayak orang yang tadi klien lu itu move dari suatu situasi itu, yang bikin gue adalah memilih untuk tidak lagi punya situasi yang sama. Udah gitu aja. Jadi maaf atau tidak memaafkan ya gue nggak tahu lagi, di sebenarnya gue udah memaafkan apa enggak, tapi gue nggak mau menghadirkan situasi itu dalam hidup gue lagi aja. Udah. Kemarin gue beberapa bulan yang lalu ya ngobrol sama kakak gue gitu. Terus kita menceritakan episode-episode orang-orang yang menyakiti hati kita dan lain-lain. Terus dia pernah dia bilang gini yang membuat gue that's a very good strategi. Dia bilang gini, kalau dia mengingat kejadian itu memang ada yang sakitnya banyak gitu karena painnya benar-benar dalam. Tapi dia bilang pas ketemu orang itu lagi dan mulai berinteraksi, gue mencoba mengingat semua kebaikan yang dia lakukan ke gue. Yang orang itu nggak sepenuhnya selalu 100% jahat mulu ke gue gitu. Tapi ada hal yang baik yang dilakukan sama gue dan akhirnya dia bisa membantu lagi orang itu dengan sepenuh hati, dengan tulus ya gitu, bahwa ya meskipun lo pernah melakukan sebuah yang menyakitkan hati gue gitu, tapi karena lo pernah baik, gue inget semua jasa baik lo terhadap gue juga gitu. Jadi gue bisa Ya, itu- memaafkannya dengan lega. Itu gue pakai sih Pik, untuk terapi, karena kan misalnya ada anak yang merasa sakit hati pada orang tuanya, pada bapaknya. pada bapaknya, iya. Iya, growing Dia sakit up hati kan tapi nggak sering tuh. bertanya. Dia sakit hati pada bapaknya. Kebetulan dia anak cewek, Bukan jadi bertanya ya. nggak terlalu dekat sama bapaknya gitu. Iya. Jadi dia juga nggak mau ini. Tapi dia sakit hati bahwa si bapak ini mendisiplinkan dia in a way too strict gitu loh, dibandingin sama orang tua temen-temennya gitu. Misalnya apa sih, dikunciin di kamar, suruh belajar dikunci gitu ya, nggak boleh ngapa-ngapain gitu. Terus kalau nggak disita handphonenya atau apa. Nah itu kan hal-hal yang ya nggak semua orang tua seperti itu gitu ya. Jadi dia itu merasa kesal gitu. Nah memang kita itu di-create ya. Makanya pikiran negatif itu seperti bola salju, itu gampang banget ngegulung ya. Karena otak kita ini diciptakan untuk mengisi kekosongan. Jadi dia kayak ular gitu ya. Yang kalau kita punya pikiran negatif tuh langsung dia snap, terus dia kayak exaggerating gitu loh. Ya kan? Kamu kan pernah diginiin juga nih tadinya, kamu kan ini juga gitu ya. Sehingga
gede banget gitu kayaknya. Padahal sebenarnya ketika dia di terapi diingatkan bagaimana orang si bapak ini berperan dalam hidupnya, tuh dia sampai nangis bahwa bapaknya ini sebenarnya ngorbanin, misalnya kayak waktu dia kemana aja diantar nih, bapaknya mau nungguin berjam-jam gitu, kayak gitu. Nah jadi ketika diingatkan ke situ, jadi kayak balance ya, jadi seimbang dan dia bisa maafin setelah itu. Tadinya Bapernya dia nggak jadi bisa, hilang. nah dia nggak bisa Kalau maafin mau diambil tadinya. dari positifnya kan akhirnya misalnya gini, mau ribut misalnya ribut sama orang tua atau orang terdekat gitu kan. Kalau diambil positifnya kan sebenarnya ya pasti semua orang kan punya keinginan masing-masing, apalagi udah tua gitu. Maksudnya siapa sih kalau anak kecil mungkin masih bisa dibilang tapi orang tua kan udah makan asam lambung gitu kan udah Iya. kebanyakan Daripada kita. Karena orang Iya. tua wants-nya udah kecil. Jadi kadang-kadang udah ya apa ya? Maksudnya kita juga kalau dilihat dari kalau kita nggak mau baper, ya udahlah gitu kan. Akhirnya lebih pada ya udahlah kok jadi kita cari kok jadi nggak happy cuma gara-gara satu hal yang sifatnya sebenarnya nggak major dalam relasi kita gitu. Iya, jadi Nggak major lagi. balik lagi ke episode 1 yang kita bahwa kita harus melakukan definisi ulang terhadap apa yang Apa yang bikin kita disebut bahagia bahagia, sampai kita bisa benar. bilang ya udahlah gitu. Karena menuju ya udahlah itu sebenarnya menemukan gue tuh segini aja gue udah happy kan udah cukup gitu, nggak usah dibikin Iya, tambah karena sulit. Iya, kayak misalnya kata memaafkan. Ada juga yang bilang gini, lu gak usah ngomong maaf-maaf lagi deh, gue udah bosan denger lu maaf. Gue pernah digituin sih. Somebody is doing it over and over. Kayaknya gak usah ngomong maaf. Maksudnya buat dia, kata maaf itu Jadi apa nggak sih, berarti. Kok tiap kali ada apa maaf, ada apa. Kalau aku bilang gitu, lo enggak. Kalau gue, cie gue gak boleh aku nih ngomongnya. Kayak terlalu personalnya gimana banget. Gue tahu kalau nggak, kalau ngomong aku berarti siapa ya? Kalau gue gitu, kalau gue bilang maaf itu pertama adalah gue juga membersihkan diri gue sendiri, gue cleansing gitu iya. ya, bahwa gue harus cleanse myself Energy, gitu, bahwa ha. energi bahwa gue harus minta maaf pada diri gue sendiri bahwa gue tadi melakukan yang salah. Syukur-syukur orang itu nerima. Jadi ketika gue ngomong maaf, sebenarnya gue memaafkan diri gue sendiri dulu. Kemudian kalau dia bosan dengan kata maaf itu sebenarnya adalah apa? Gue sih berpikir bahwa kita udah umur yang kadang-kadang gue takutnya besok gue nggak bisa minta maaf lagi, gue gimana? Iya, benar. Gitu, jadi lebih ke situ. Jadi biar nggak Karena- nyesel ya. Tapi kan itu pilihan ya. Iya, pilihan. Ya, ada yang lo gituin, ada juga kan yang lo biarin aja kesel lo sama dia gitu Nggak, ya. maksudnya kadang-kadang adalah kalau gue selalu gini, pokoknya apapun yang terjadi at the end of the day, gue kalau ada apa-apa gue langsung harus minta maaf. Ya udah maaf ya. Itu for everybody. Hampir semua. Oh, Tapi kalau oke. gue ngerasa nggak nyaman, gue harus bilang maaf karena apa? Supaya gue tuh juga lega. Gitu. Kalau nggak dimaafin, lega nggak? Nggak terserah itu. Buat dia kali bosen kali, buat orang tertentu kali yang kayaknya Alina gampang banget ngomong maaf lahir batin gitu kesannya. Ada apa sih kayak orang nggak ada apa-apa kok maaf lahir batin gitu kan kesan. Kalau gue nggak bisa. It's my apa ya? Cleansing, kebutuhan. cleansing, ya. Cleansing. Jadi ketika gue tidur gue tahu bahwa gue udah minta maaf, gue berusaha memaafkan diri gue sendiri juga. Kalau orang itu nggak maafin, iya maaf juga sih. Ya terserah juga. Ya terserah lu aja Itu sih. pilihan lu juga. Benar. Kalau lu masih Benar, sama benar, gue, iya. pilihan lu. Tapi gue nggak mau karena gue udah Minimal ya. Gue mau happy Kita dengan tahu bahwa kita melakukan itu untuk kebaikan kita juga. Iya, sebenarnya gitu. Untuk Jadi happiness kita. Berarti kita sepakat ya bahwa ya maafkan ini memang erat hubungannya dengan kebahagiaan ya. Betul. Karena sometimes itu membuat kita nggak bahagia gitu ya. Sangat. Nah tipsnya tadi sebenarnya udah disebutin sama Upik tuh. Misalnya nomor Mengingat satu hal yang mengingat positif. kebaikan gitu ya. Iya. Mengingat hal yang positif yang dilalui bersama orang itu. Misalnya gitu ya. Dulu. Ya kayak gitu. Kalau ke orang tua kan gampang nih kayak ke bapaknya gitu. Kamu waktu wisuda siapa yang nganterin kamu ke salon? Papa. Kamu waktu ini gampang. Jadi begitu di itu dia langsung diam sendiri. Yang nyalonin siapa? Papa. Yang ngondein siapa? Papa. Dia jadi gak jadi maafin bapaknya ya. Gue gak jadi maafin. Kok papa nyangkulin? Nah, iya, itu yang nomor satu. Yang nomor dua, sebenarnya kita selalu punya pilihan terhadap situasi. Ya, apakah kita mau jadi nggak happy gitu ya karena situasi itu, atau ya udah cuek aja tapi dengan sepenuh hati. Artinya maksudnya keputusannya kalau gue cuekin nih nggak gue anggap perkara nih gitu kalau cuek aja. Nah atau diambil perkara deh, selesaiin sama orang itu gitu misalnya gitu ya. Nah, jadi emang selalu ada pilihan itu. Itu yang menurut aku itu yang paling penting tuh Mbak, mengambil keputusan untuk misalkan nyuekin atau udah Iya, gitu. kadang kalau diterus-terusin kan udah suka gini. Udahlah kita udah tahu kok. Paling juga sehari 2 hari doang nih kayak gini nih gitu. Besok paling juga udah iya. bye lagi. Satu hal lagi yang suka saya lakukan adalah ini kalau gue ributin 5 tahun lagi ini masih matters nggak? Gitu.
Itu gue sering tuh. Kalau nggak matters nggak Ya usah udah. diributin. Oh, jadi itu don't sweat Itu small pilihan thing juga gitu ya. kan, pilihan kan. Iya. Pilihan. Iya ya, dalam memilih, caranya memilih kamu seperti itu. Iya, salah satunya gini, sebelum gue ributin, kalau udah ributin kan berarti kan ada hal yang ini gue perlu sampaikan segera kayak yang EZ bilang. Daripada ntar ke bawah tidur, mendingan sekarang, nggak mau nunggu lagi. Tapi ada lagi, ini kalau gue bahas, Oh, oke. gue atau ributin, karena ini pasti ada argumen gitu. Ini matters nggak kayak 2-3 years atau 5 years from now? Kalau nggak matters nggak mau gue terusin. Udah, gue buat tidur aja. Tapi habis itu move on nggak? Move on. Oke. Catatan. Yang paling Gue- penting gue tuh itu. mencatat orangnya. Kalau bisa begitu, kalau lo konsekuen gitu loh dengan keputusan lo. Catet loh. Gitu. Iya, jadi gini, kalau yang terjadi sama gue adalah kalau udah kayak itu kan ada catatan tuh kalau ini. Jadi guenya yang berubah. Nah, oke. Iya. Berarti lo yang Gue yang memutuskan berubah. tadi ya. Jadi kita Dia yang- memilih, gue dia karena memilih. kalau gue berada di Oke. situ lagi, itu muncul lagi kan berarti gue yang bodoh kan tahu bahwa Iya, makanya kayak gitu. Kalau kita emang udah kepentok 2-3 kali di tempat yang sama begitu juga dan kita nggak happy, masa kita mau terus-terusan di situ betul. berusaha merubah situasi itu? Ya mendingan gue aja yang cabut dari opsinya situ. jadi selalu di Selesai. kita. Jadi Iya. kendalinya ada di kita kan. Gue ngerasa gitu. Orang gue mau happy, apalagi udah makin lama makin kesini ya, umur udah bertambah gitu kan. Masa kita hal-hal kecil itu akhirnya membuat kita nggak happy dalam hidup kita cuma gara-gara misalkan 10 menit telat gue masih marah gitu. Dulu umur 20-30 gue kalau ada yang telat 10 menit tuh gue ngamuknya kayak dia salahnya udah kayak salah banget. Kayak kan. mencuri sesuatu Kayak gitu. sesuatu. Itu tuh Kayak menggagalkan sesuatu. Kalau lagi kerja tuh yang Iya. bikin Gila 10 menit itu buat gue berharga banget gitu. Tapi kalau sekarang ya elah pertama gue capek ya ngomongin juga gitu. Abis itu gini deh janji. Asam lambung naik. Asam lambung naik dia juga nggak bayarin obat Iya, gue. bener. Tensi juga naik. Tensi naik lebih baik gue gini janjian jam 1 oke gitu. Ntar gue tuh jam 3 aja. Serem deh. Ternyata dia belum datang juga, kesel juga. Dateng juga bu jangan sedih jadi kan ya udah. 2 jam. Iya, emang ada komunitasnya kayak gitu kan. Gue Udah, juga ngapain ada. gue ambil pusing. Komunitas yang ini gayanya gini, yang ini gini. Nah, jadi Yang belum kita bahas tuh Rick ini. Memaafkan diri sendiri. ya itu. Itu tuh gue paling berat. Itu tuh. emang makanya gue bilang ada Gue selalu terapi. merasa sedih kalau mama. Enggak, makanya ada terapi memaafkan itu, terapi maaf itu sebenarnya banyak ditujukan untuk memaafkan diri sendiri. Karena kan itu yang paling sulit dilakukan Paling sulit, sendiri ya. benar. Dilakukan sendiri gitu. Kalau tadi kan kita ngambil keputusan nih buat orang lain. Tapi when it comes to yourself, Yourself, gitu. iya. Nah, karena kan kayak tadi misalnya bodo amat atau berantem jadinya gitu ya. Tapi kita jadinya kayak momen itu padahal udah kita tunggu tuh misalnya ya. Misalnya ada apa sih ketemuan reuni itu sebenarnya udah ditunggu. Terus tiba-tiba karena kita kesel udah gak usah jadi aja deh kayak tadi gitu ya. Nah itu kan ada regrets ya. Yang membuat kita nambah lagi kesel sama diri kita sendiri. Iya. Tapi kita gak mau ngaku. Kita kesel sama orang itu. Selalu ada kambing hitam kan ya. Kan? Iya. Blame it to di the luar, rain. di luar kita. Iya, nah jadi memang itu memang bisa dilakukan sendiri dengan cara-cara ya nanti pasti harus dibantu oleh si profesional ya, terapisnya. Ya itu bisa sih ada sih emang. Dan apa afirmasi tuh yang orang kadang-kadang mengartikan memaafkan itu dengan afirmasi. Udahlah mungkin dia juga lagi apa gue maafin tapi sebenarnya numpuk gitu loh di lo gitu. Jadi afirmasi itu nggak ngejamin lo ngemaafin. Afirmasi yang lo kasih gue oke, biarin aja deh gitu, gue oke, biarin aja gitu. Afirmasi kita sendiri. Iya kan kadang-kadang kita gitu ya melakukan afirmasi. Nah itu sebenarnya tidak membantu karena itu hanya merepress aja kalau bahasanya, menekan dan menumpuk. Jadi lo naruh di gudang tuh makin banyak. Nah kalau gudangnya penuh kan jebol ya pintunya ya. Gitu sih. Ya kalau gue sih ngerasa bahwa akhirnya kita punya masing-masing punya cara untuk bisa move on kan dari Iya, sesuatu. Maksudnya betul. either untuk memaafkan diri sendiri juga kan karena kalau kita emang lagi karena kalau emang gue merasa masih butuh untuk marah dan butuh untuk nangis, maksudnya emosi-emosi itu mau gue keluarin, ya udah biarin aja dulu. Mungkin memang Harus dikeluarin. dikeluarin dulu gitu maksudnya. Menurut lo gimana Rick? Kalau Ya, Kenapa? ya Menurut maksudnya lu keluarin nggak? dulu sampai gue merasa puas untuk selesai dengan marahnya itu. marahnya. Bisa. Jadi tapi kita harus kasih limit gitu. Misalnya kayak gue mau nangis hari ini ya, sampai hari ini aja. Besok gue nggak boleh nangis misalnya gitu. Lalu kasih limit karena itu yang paling sehat. Jadi kayak grieving itu yang paling bagus tuh ya grieving nih ya. Misalnya kehilangan siapanya kita yang berarti gitu, yang terdekat. Nah itu tuh paling sehat tuh 8 minggu. Nah jadi kalau udah lebih dari 8 minggu, lu kelamaan. Nah yang dikhawatirkan kalau misalkan kita nggak ngasih limit waktu, kita keseret gitu loh. Emosi kita menjadi kebawa. Jadi kita merembet, energi kita merembet kayak ke yang drain lain. gitu. Iya bukan. Jadi menurunkan energi kita keseret. Kita udah terlalu, tadi gulungan bola saljunya Oke, itu udah terlalu gede gitu.
rugi juga di kita, orangnya juga nggak peduli gitu ya nggak sih, orangnya nggak peduli gitu. Nah jadi emang harus dibantu. Jadi kita harus bisa bedain nih, kalau kita udah putusin, udah gue nggak mau mikirin ya, then bener-bener try to leave it. Jadi don't even apa ya, memberi Consider kesempatan lagi. diri kita untuk ini si our brain tuh snapping lagi untuk membesar gitu, kayak digigit ular gimana sih, langsung bengkak gitu. Udah kalau emang udah mau maafin itu, selalu pilih untuk, kan selalu ada choices tuh ya, misalkan nih datang nih janjian ya, kita udah bilang nih, gue udah tahu nih suka telat nih, ntar kalau gue datang lo belum ada, gue tunggu setengah jam lo nggak ada, gue pulang ya, Ya udah, gitu. gitu. Jadi kayak kita Oh, yang iya. yang decided New ways, aja. Jadi kita harus cari cara-cara baru untuk Betul. apa Menghadapi namanya, situasi yang sama. menghadapi situasi yang sama yang berulang-ulang itu. Betul. Ya. Jadi di kitanya juga gue udah nggak merasa bersalah Iya. gitu. Udah pernah ada Misalnya nih ya, kesepakatan, udah kita kesepakatan. ya misalnya janjian di mall, terus kita udah pulang nih, dalam perjalanan pulang dia nelfon, gue udah nyampe nih ya, bodo amat kan udah janjian. Kan Jadi di kita juga tidak merasa marah, kan nggak perlu marah kan udah Nggak perlu, janjian. udah, Dia iya, juga minta maaf relax juga, ya. kenapa kita iya, relax ya? iya, Relax relax jadinya gitu. lebih Nah kayak, kita oh, mencari gitu. itu. Jadi kita juga berubah tadi kata Iya. Upi, yang kita merubah diri kita itu termasuk yang itu, termasuk Iya, yang termasuk menemukan solusi yang baru Nah, itu. Dan itu dalam concrete level gitu, bahwa begini caranya. Iya, Mau dan itu lebih sehat loh. Ya, karena ya sekali lagi, makanya kita tuh topiknya kebahagia itu ya. Karena memang tujuan hidup orang banyaknya bahagia sih. bahagia. Jadi ya kalau nggak bahagia atas pilihan sendiri, ya sebetulnya sih Ya maaf-maaf itu. kata. Ya maaf-maaf. Maaf-maaf kata kalau sedih nggak juga loh bahagia rasanya, gitu. kayak ini pilihan gue yang ini, kita punya visinya tuh sebenarnya kayak gini gitu, tapi itu tidak terjadi, dan ya sedih juga kan jadinya. Iya makanya gue bilang maaf juga ya kalau lu nggak bahagia. Lu gitu sih. Maaf ya. Gitu. Lu nggak bahagia karena ya lu gitu sih. Nah, kita bisa begitu, tapi kita nggak boleh dalam kayak emosi. Karena Iya. kalau nggak kan, jadi kita masih nyangkut gitu loh. Jadi kayak ada hook. Kalau kita ngomong kayak gitu ya lu salah lu sendiri, tapi kita kesel gitu. Nah, itu kan masih nyangkut ya emosinya. Jadi kita boleh begituin orang, tapi kita sudah dalam state yang sudah Iya. lewat dari situ. Oke, kayaknya kita udah sampai di ujung nih. Nggak kerasa. Nggak kerasa, tapi seru juga ya ngomongin memaafkan itu, ternyata banyak banget cabangnya gitu. Nah, aku pengen tahu nih untuk KZ dan Upi, apa yang bisa dibawa pulang sih, takeaway-nya apa hari ini? Ezra dulu deh. Saya suka nggak bawa pulang. Saya makan di tempat. Saya makan di tempat ya. All you can eat di tempat ya. Gue udah kenyang udah gue pulang gitu. Enggak, sebenarnya memang balik lagi kita kan nggak kalau kita bilang bahagia itu adalah sebuah hal yang itu kita pilih untuk bahagia. Balik lagi itu memaafkan kayak mau ada kita masih punya dendam atau kita baperan gitu. Jadi menurutku emang kalau kayak kata Eka juga atau Upi juga, emang sebenarnya kita itu harus bisa tahu sendiri sih kadarnya gue sampai di mana sih. Gue akan happy sampai di mana. Kalau gue ngerasa udah ngelakuin ini too much dan gue jadi nggak happy, udah gue stop apapun itu. Tapi yang pasti kalau gue selalu gitu adalah gue lebih baik memaafkan diri gue sendiri, bahwa kalau gue melakukan hal yang tolol, masa gini, udah tahu orang itu akan begini atau udah tahu emak gue akan marah kalau gue gitu, ya udah besok-besok gue nggak usah gue jabanin deh gitu. Gue harus memaafkan diri gue sendiri bahwa udahlah Len gitu, maksudnya ya udah berhenti sampai di situ gitu, karena mau dijabarin sampai kayak apa juga akhirnya malah ribut nggak keruan kan gitu. Lebih baik gue mundur untuk Jadi bisa happy. kembali ke diri gitu ya Kak. Mm-mm. Iya, kembali ke diri yang memutuskan gitu ya. Jadi untuk apa yang selanjutnya akan kita lakukan tuh sebenarnya balik ke diri kita sendiri ya. Iya. Kalau kita udah tahu itu bikin orang jadi marah, terus kita lakukan juga, ya Kita yang salah. kita yang salah. Resiko. Tapi kalaupun begitu kita bisa bilang, tadi kata Kak EZ, kembali lagi ke diri kita bisa anggap bahwa ya orangnya emang gitu. Kalau udah tahu begitu jangan dilakuin Iya. sebetulnya gitu ya. Oke, kalau Upik? Takeaway-nya yang hari ini menurut gue yang pertama itu adalah kita tuh harus tahu betul apa yang bikin kita bahagia dan levelnya di mana. Jadi kita tahu memberikan garis batasnya tuh di mana. Lebih dari itu ya kita harus melakukan sebuah aksi untuk memperbaikinya. Yang kedua adalah di dalam mencari kebahagiaan itu selalu ada proses di mana kita harus ada memaafkan, terutama yang di masa lalu. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu yang dulu-dulu tuh yang masih ke bawah sampai sekarang tuh apa aja. Dan kemudian apa yang akan kamu lakukan terhadap itu? Mau minta maaf sama orang yang lagi kah? Atau mencoba memperbaiki hubungan itu kah? Atau berubah sikapnya kita terhadap masalah itu? Dan proses itu tidak akan selesai hari ini selesai, belum tentu. Jadi masih ongoing, masih berlangsung.
hari ini gue bisa memaafkan yang ini, oh ternyata pas nanti di masa depan masih muncul lagi ternyata belum. Jadi kita harus terus menerus melakukan dan sadar melakukan bahwa ini adalah proses memaafkan baik orang lain dan gue sendiri gitu. Jadi selalu dibawa ke dalam pemahaman kebahagiaan buat kita sendiri. Oke, Gitu. oke, that's good. Kalau gue kadang-kadang kita bisa gampang maafin orang lain ya, tapi sebenarnya yang paling sulit tuh memaafkan diri sendiri gitu. Apalagi kayak tadi yang dibilang Kak EZ, udah tahu gitu dilakuin. Ya nggak tahu ya, kayaknya pengen ngelakuin aja. Iya, Nah tapi cari perkara. oke kan kita Humannya tuh kadang-kadang nggak bisa. benar. semudah Nah sisi kadang kita humannya, sibuk kan minta maaf kepada yang marah gitu misalnya. Tapi sebenarnya kita memaafkan diri kita tuh udah cukup belum sih? Kan kadang-kadang kita too much keluarnya gitu ya. Energi keluar untuk memaafkan itu kita buat orang lain oke, tapi buat diri sendiri karena kita berpikir gampang lah kalau nyangkut ke gue. Ya padahal nggak begitu gitu ya. Diri sendiri juga perlu diproses gitu ya sehingga perjalanan ke depannya tidak lebih berat gitu. Jadi aku ingat quote gitu, tapi ini bahasa Indonesianya aja aku bacain. Jadi memaafkan itu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi yang pasti dia akan mengubah masa depan kita gitu. Setuju. Oke, jadi kita ketemu lagi. Kalau teman-teman membutuhkan bantuan, konsultasi psikolog dan sebagainya, Atau mau cerita-cerita. atau mau sharing cerita-cerita aja, atau mau mungkin punya ide untuk topik berikutnya, kita sangat terbuka dan nanti kita akan cantumkan email admin kita di management.bahagia@gmail.com. Ya nanti gimana nulisnya nanti kita sampaikan juga. Cek di Spotify kita. Cek di Spotify. Oke. See you Makasih. later See you Kak EZ, later. Upik.